Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada acara Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saudara, kita masuk di episode 13 ya. Ini pertanyaan pertama saudara ya. Pak Eras, bagaimana sikap orang kaya raya agar tetap dikenal Bapak? Apakah apa yang harus dilakukan? Salam. Sebenarnya siapapun bisa selamat asal mau diselamatkan. Memang orang kaya secara psikologi, seperti yang dikatakan oleh Yesus, sukar masuk surga karena dengan kekayaan itu keterikatannya lebih kuat, keterikatan dengan dunia. Tetapi kembali kepada pribadi atau individu. Kalau bertekad dengan kuat, bersungguh-sungguh, pasti bisa. Sebaliknya orang miskin yang ingin kaya dengan harapan kekayaan itu bisa membahagiakan, itu akan sukar masuk surga juga. Jadi sukarnya orang kaya masuk surga bukan karena kekayaan, tapi karena cinta kekayaan itu. Kaya tidak salah, tapi cinta kekayaan, keterikatan dengan kekayaan itu yang salah. Orang kaya yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus dengan benar dan bertobat, itu akan sangat efektif dipakai oleh Tuhan. Karena kekayaan itu memiliki kekuatan sosial ekonomi dan dampak yang besar. Jadi dengan kekayaan itu ia bisa melayani Tuhan dan menjadi sangat efektif. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Andoko Supranoto. Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Salam Pak, saya seorang pelayan di gereja. Suami saya juga demikian. Sudah 3 bulan saya aktif mendengarkan khotbah-khotbah Bapak yang live maupun yang lama. Saya ajak beberapa teman saya yang mendengarkan khotbah Bapak. Sempat saya ingin sekali pindah ke GSKI Medan, tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian saya harus bijaksana dan menunggu Tuhan mau suruh saya bagaimana. Berat sekali buat saya Pak, karena memang yang saya dapat dari pengajaran Bapak jauh ini, U-nya panjangnya jauh dari pemimpin saya saat ini. Susah buat menjelaskan Pak. Terima kasih ya Ibu. Saya senang kalimat yang Ibu katakan, saya menunggu Tuhan. Ya. Dare to wait on God. Keberanian menunggu waktu Tuhan. Tetaplah di gereja yang Ibu kunjungi saat ini atau tempat pelayanan Ibu. Di situ Ibu bisa menjadi berkat bersama dengan suami. Tidak harus pindah ke GSKI. Kecuali Tuhan suruh sesuai dengan pertimbangan yang
Tuhan berikan. Berat sekali. Lalu merasa bahwa pengajaran yang Pak Era sampaikan jauh gitu. Tidak apa-apa. Hati ibu sudah diubah Tuhan. Saya bahagia sekali saya bisa menjadi berkat untuk ibu dan bapak. Minta pimpinan Tuhan ya Bu, ya Pak ya. Ikuti terus YouTube khotbah saya. Nurani ibu dan suami akan diasah, dipertajam terus sehingga kita bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tuhan memberkati ibu dan suami. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, mohon dari salah seorang ya. Salam Pak, yang saya tanya sesuai judul seminar orang Kristen yang benar. Saya adalah Kristen yang enggak benar. Sejak saya lahir hingga saat ini saya hanya merasa seorang Kristen tanpa proses menuju kesempurnaan serupa dengan Yesus dan rancangan semula oleh Allah. Namun setelah saya mendengar khotbah Bapak selama 1 bulan ini dan adanya seminar saat itu, baru saya mengerti, tapi bagaimana saya bisa mematikan kedagingan ini untuk memutus percintaan dengan dunia yang fana ini. Sebab selama ini mindset saya ya sudah salah lama. Mohon doa Bapak untuk merubah mindset saya. Puji Tuhan. Ini apa ya namanya, seorang bapak ya dengan marga Siregar, nama depan tidak saya sebut ya. Bapak orang yang benar-benar disentuh oleh Tuhan ya. Bapak mulai berbakat ke surga, tinggal melangkah terus melanjutkan perjuangan untuk mematikan kedagingan, sebab mematikan kedagingan itu tidak bisa dengan waktu cepat, juga tergantung seberapa lama kita telah rusak. Dan saya tidak tahu berapa usia bapak ini atau saudara ini. Tetapi mendengarkan khotbah saya terus-menerus nanti akan merubah mindset. Tidak boleh cuma sekali. Tiap hari ada waktu berdoa minimal 30 menit meditasi. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Ya. Dan terus perkuat tekad untuk hidup tidak menuruti keinginan hawa nafsu dan percintaan dunia. Jangan ingini barang-barang dunia. Kalau kita ingin membeli barang sesuatu karena kita membutuhkan untuk melanjutkan hidup kita yang melayani Tuhan ini, bukan untuk kebanggaan atau nilai diri. Selamat berjuang Pak. Welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Ya, dunia kami. Berjalan dengan Tuhan. Shalom Pak. Ini pertanyaan yang keempat. Selamat siang Pak Erastus. Saya seorang ibu berumur 55 tahun. Belakangan 1 tahun ini saya jarang ke gereja. Pengajaran yang di gereja saya tertanam sudah tidak ada rasa hidupku diubahkan. Jadi pengajaran di gereja lama tidak mengubah hidupnya. Lebih banyak pengajaran teori kemakmuran. Saya sering ikutin pengajaran Pak Erastus di YouTube. Tolong saran dari Pak Erastus soal kehidupan rohani saya. Apakah saya harus cari gereja lagi? Alias pindah gereja? Terima kasih Pak. Pindah gereja tidak harus. Tetapi juga bukan sesuatu yang bukan ketidakniscayaan. Bisa saja. Tapi yang penting ikuti terus YouTube saya. Gereja tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita Tuhan Yesus dan kebenarannya yang kita pelajari. Tapi kalau ibu sudah tidak ke gereja ini lagi, ya untuk apa tetap di gereja itu? Teori kemakmuran itu betul-betul membuat orang Kristen itu mati rohani, saudara.
semangat bergairah di gereja, semangat puji-pujian penyembahan, tapi hatinya melekat dengan dunia. Bahaya memang. Kalau tiap minggu mendengar khotbah teologi kemakmuran ini, orang bisa menjadi suka dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga saja. Bahaya memang. Saya tidak tahu di mana rumah ibu ini, tetapi tetap ikuti khotbah saya di YouTube. Tuhan akan memberi hikmat kepada ibu harus berbuat apa. Tuhan akan memberikan hikmat kepada ibu harus berbuat apa. Saya tidak berani bicara banyak, takut salah ya. Ya. Biar Tuhan yang memimpin ibu. Yang kelima, Shalom Pak, saya bersyukur buat khotbah Bapak yang mengubah hidup saya. Pertama saya dengar khotbah Bapak saat saya di kuliah S2 di STT Baptis Semarang. Saat belajar homiletika, kami dapat tugas mengkritisi khotbah. Dosen memberi video khotbah Bapak berjudul Membongkar Spirit Iblis di Mimbar. Dari situ saya selalu tertarik dengan khotbah Bapak. Saya rindu untuk lanjut kuliah di STT Ekumene dan saya sudah bertanya ke STT Ekumene. Oke, terus untuk saudara ini, waduh tadi juga ada yang bertanya ya. Saya sudah simpan belum tadi? Orang saya akan menghubungi ya. Orang saya pasti akan menghubungi saudara-saudara ini. Dan saya tidak bisa bicara melalui langsung forum ini karena ada hal yang bersifat pribadi. Baik, saya akan merespon ini saudara yang berkerinduan untuk meneruskan studinya. Oke. Salam Pak Eras, pertanyaan saya. Saya punya tetangga agama lain, dia sakit autoimun, sampai dia koma. Namun puji Tuhan dia sadar dan setelah dia mulai pulih, dia pulang dari rumah sakit dan dia berdoa dengan caranya minta tunjukkan kebenaran. Terus suatu hari dia mau check up ke rumah sakit, dia naik taksi online dan supirnya seorang Kristen dan singkat cerita ibu tersebut didoakan dan diolesi minyak urapan dan puji Tuhan ibu tersebut bisa berjalan dan selanjutnya ibu tersebut rutin terapi dengan doa dan minyak urapan oleh bapak supir taksi online tersebut. Dan yang akhirnya bapak supir taksi tersebut mengatakan kepada ibu yang beragama lain tersebut harus masuk Kristen. Karena katanya Tuhan Yesus tidak mau diduakan. Dan bapak sopir itu mengatakan dia tak lagi mau mendoakan kalau ibu tersebut tidak masuk Kristen. Dan katanya ibu yang didoakan akan anfal lagi. Dan ibu itu mengatakan kepada saya, kok kayak diancam. Dia mengatakan, saya tidak mau masuk Kristen kalau dipaksa dan diancam. Terus dia tanya saya, apakah dia mendoakan Tuhan Yesus? Saya jawab, ibu berdoa tanya Tuhan Yesus, ibu ini harus bagaimana Pak? Loh kok disuruh tanya Tuhan Yesus, dia juga belum percaya ya. Dan saya sangat berterima kasih pada Pak Eras karena selalu membagikan firman yang murni dan ini sangat mengubah saya. Walaupun saya jatuh bangun dalam menjaga kekudusan hidup, yaitu karakter saya, tapi saya mau berjuang seperti Pak Erastus yang juga berjuang. Saya memang bukan jemaat GSKI, tapi saya selalu mengikuti pengajaran Bapak. Kalau seandainya ada GSKI di Solo dan di Banjar, saya mau ikut Pak. Puji Tuhan. Ikut YouTube juga sebenarnya sudah cukup ya. Oke, saudara, kalau kita mendoakan orang non-Kristen dia sembuh atau mengalami mujizat, kita tidak perlu tidak perlu memaksa dan tidak boleh memaksa dia masuk Kristen. Saya pernah mendoakan orang juga,
Orang non-Kristen juga di jamaah Tuhan juga mengusir setan dan mendoakan juga orang non-Kristen yang kena teluh atau tenung. Saya tidak memaksa dia untuk menjadi Kristen. Dia menjadi Kristen harus dari dorongan diri sendiri. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Jangan mengancam, nanti anfal lagi loh. Ya enggak boleh begitulah saudara. Terus saudara juga tidak boleh berkata, coba kamu tanya sama Tuhan Yesus. Ya kalau Tuhan suruh boleh. Nah dia belum percaya Tuhan Yesus, bagaimana mau tanya Tuhan Yesus? Tapi tidak salah juga kalau memang Tuhan gerakkan saudara mengatakan itu. Ya. Tapi yang penting di sini kita itu dipanggil untuk menjadi saksi saudara. Ya. Saksi itu cukup menjadi saksi. Soal orang itu mau berubah atau tidak ya biar tergantung dia sendirilah ya, jangan kita paksa-paksa. Oke? Tuhan memberkati. Yang ketujuh, Salom Pak ya. Sejak 2016 saya selalu mengikuti pembelajaran dan saya banyak diubah Pak melalui suara kebenaran. Kiranya Tuhan selalu menghibur Bapak seiring dengan banyaknya bully dan serangan tentang ajaran Bapak. Ya, mungkin orang ini mengikuti di medsos, saya dibully dan diserang. Bahkan sebenarnya saya malah difitnah ya. Saya mau nanya Pak, apabila keadaan sekeliling seringkali menyedot pikiran, perasaan dan lain-lain karena pola pikir dan tingkah laku yang berbeda, apakah sikap yang terbaik yang bisa dilakukan selain diam Pak? Mungkin saya tidak prestasi Bapak, tapi minimal sedikit frustasi dalam pelayanan. Mohon arahan Pak, terima kasih. Kalau saya mengajarkan saudara untuk diam itu bukan berarti pasif loh. Diam itu tidak pasif. Bukan diam pasif. Satu, diam bisa berdoa. Yang mendoakan orang yang menjolimi kita atau berdoa untuk kasus yang ada. Dua, diam ini dia menanti perintah Tuhan mau buat apa. Lalu yang ketiga baru bertindak. Mungkin bertindak tidak langsung mengantisipasi masalah itu secara langsung tidak, secara tidak langsung bisa. Seperti saya dibully, ya, saya tidak secara langsung membalas. Saya diam dulu, lalu mulai menjelaskan ini loh, maksud saya ini putih ya, saya tidak bilang ini hitam, paling begitu. Tentu juga saya tidak perlu menyebut nama orang yang membuli saya. Saudara yang sering mengikuti khotbah-khotbah saya ya pasti tahu apakah orang seperti saya ini sesat sih gitu. Kita kan bisa memiliki nurani yang bisa membedakan orang itu sesat atau tidak. Ya dari cara berbicara, dari kesantunannya bicara, ya, dari prestasi hidupnya. Biasanya saya mengajarkan orang untuk melihat orang itu, lihat saja prestasi hidupnya, pendidikan, keluarga, teman-teman di sekitarnya, terus banyak aspek. Tapi terutama nurani kita ya. Kalau nanti saya bicara nanti Anda berpikir saya sedang membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi nurani kita harus kita hidupkan supaya kita bisa membedakan yang benar atau tidak. Ya. Jadi diam itu bukan berarti pasif ya. Diam itu juga berarti aktif. Karena orang bisa diam itu nggak mudah. Dua, diam itu menanti Tuhan perintahkan apa. Tiga, bertindak dengan cara tertentu yang tidak langsung pada masalah itu. Nanti Tuhan akan memimpin saudara untuk itu. Ya, selamat berjuang. Roh Kudus pimpin saudara. Baik. Puji Tuhan, nomor 8 ini. Salam Pak Erastus, saya dari Jemaat GSKI Medan. Saya mau bertanya tentang apa yang Bapak jelaskan. Bahwa ciri orang yang dipisahkan dari dunia adalah tidak takut menghadapi kematian. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan apa yang Yesus alami di Taman Getsemane, di mana Yesus bergumul keras tentang apa yang akan dihadapinya, sampai dia berkata, kalau bisa lalui cawan ini daripadaku.
Apakah di sini konteksnya Yesus takut akan menghadapi kematian atau takut akan keterpisahan sementara dengan Allah yang ada kaitannya dengan perkataan di kayu salib? Ya, Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Mohon penjelasannya Pak. Shalom, Tuhan memberkati Bapak dan semuanya. Lalu yang berikutnya juga menyinggung mengenai perkuliahan. Nanti akan saya akan jawab ya. Akan saya jawab sendiri nanti ya. Atau staf saya akan menjawab kalau soal kuliah, soal biaya dan lain-lain. Baik, kepada saudara ini, saya percaya saudara seorang pemikir ya. Dan merenungkan kebenaran firman, puji Tuhan. Orang yang terpisah dari dunia, orang yang tidak mengharapkan kebahagiaan dunia itu tidak takut mati. Tidak ada beban. Adapun pergumulan Yesus di Taman Getsemani itu bukan karena dia takut mati. Sebagai manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, dia mengalami kegentaran menghadapi penderitaan, baik secara psikologi maupun secara fisik. Secara psikologi, waduh, luar biasa, saudara. Orang menghujat, orang memaki-maki, dan lain-lain. Secara fisik, jangan tanya, saudara. Dan ketika dia harus terpisah dari Bapak sementara waktu, itu paket penderitaan yang dahsyat. Dan dengan kemanusiaan yang dia miliki, dia merasakan kegentaran itu. Tetapi inilah hebatnya. Di balik kegentaran itu atau di tengah kegentaran itu, dia bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Kalau Yesus tidak merasa gentar, tidak merasa takut menghadapi keadaan itu, enteng saja, semua sudah di skenario. Kita tidak kagum. Semua di skenario. Yesus dipaku juga tidak sakit. Nah itu nggak hebat. Tetapi hebat kalau Yesus dengan kemanusiaannya harus menghadapi semuanya itu. Dan dia tetap menghadapi penderitaan itu karena lebih taat kepada Bapa di surga. Ya, puji Tuhan. Yang ke-9. Shalom Pak Erastus, ada teman saya berkata bahwa waktu Tuhan Yesus di bumi sebenarnya sangat kaya secara materi karena Yudas muridnya sebagai bendahara. Itu berarti dalam setiap pelayanannya ada persembahan uang. Zaman sekarang persembahan kasih. Jadi hidup Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak susah, tidak kekurangan. Aduh, seumur-umur saya tidak pernah terpikir hal itu. Pertanyaan saya, bagaimana memberikan pandangan yang benar sesuai dengan firman Tuhan atas pertanyaan tersebut? Pertanyaan yang mana ini? Oh, apa Yesus kaya? Oh, Yesus tidak kaya. Seperti guru-guru zaman dulu atau rabi-rabi di zaman itu yang mendapatkan makan nafkah dari murid-murid dan orang-orang di sekitarnya. Yesus sendiri pernah suruh Petrus memancing ikan untuk mendapatkan uang dirham untuk membayar pajak bait Allah, karena setiap orang Yahudi harus memberi pajak ke bait Allah. Tidak ada kolektor seperti kita. Yesus juga pas-pasan, saudara. Untuk naik keledai, keledai orang dipinjam kok nggak bisa beli, saudara. Jadi waktu di dunia Yesus itu miskin, anak tukang kayu. Jadi salah kalau ada orang berkata dia kaya karena menerima persembahan kasih. Tidak, nggak ada itu. Ya, memang pasti ada orang-orang yang berbagi kepadanya, tapi Yesus sendiri kekurangan, ya, atau pas-pasan. Oke, jelas ya saudara. Oke, 10. Secara de jure, ini Pak Erastus, secara de jure kita sudah mendapatkan jalan keselamatan. Apa kita mampu meraih yang de facto dengan usaha kita sendiri, dengan menjalani hidup suci? Dari Pak Untung Susalit Cinere.
Pak, secara de jure Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Secara hukum kita milik Allah, ya, kita dibebaskan dari dosa. Secara de facto kita memiliki kodrat dosa. Apakah kita bisa atasi dengan usaha diri kita sendiri? Nah, saudara harus mengerti usaha diri sendiri itu tidak terlepas dari kasih karunia juga. Apa? Ada Roh Kudus yang menuntun dan Injil yang memperbaharui kita. Tidak pernah diri sendiri. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan melalui peristiwa-peristiwa yang didesain Allah untuk mendewasakan kita. Jadi tidak pernah diri sendiri, saudara. Karena Roh Kudus pasti pimpin kita. Injil lah yang menuntun kita. Tetapi respon dari kita sebagai responder itu menentukan apakah keselamatan yang disediakan Yesus kita miliki dan kita alami. Puji Tuhan. Ya. Jadi secara de jure dikerjakan Yesus sendiri, secara de facto kerjasama antara kita dengan Allah, dengan Roh Kudus. Kita harus memberikan respon dan Allah menggarap kita. Puji Tuhan. 11. Salam Pak, saya seorang ibu rumah tangga tinggal di Batam. Saya pernah mimpi Tuhan Yesus bertatap muka. Tuhan berkata-kata kepada saya, tapi saya nggak mengerti. Saya selalu dikasih mimpi-mimpi oleh Tuhan, tetapi saya tidak mengerti dan tidak tahu harus bagaimana. Di balik semua ini, apakah maksud Tuhan? Karena saya ikut Tuhan Yesus baru 6 tahunan. Maaf Pak kalau saya tidak pandai cara untuk bertanya soal ini. Oke, Bu, Yesus itu kalau berbicara kepada kita bukan seperti memberi teka-teki silang. Tuhan kalau bicara pasti menunjukkan maksudnya apa. Tidak mungkinlah orang tua bicara kepada anak atau seorang teman bicara temannya begini. Lalu ditanya apa? Tuhan nggak mungkin begitu. Mimpi pun pasti ada maknanya yang harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, belum tahu, kita harus pertanyakan kepada Tuhan. Nah kalau tidak tahu ya sudah sekarang diam saja. Nah sekarang ibu dengerin terus khotbah saya. Sampai sudah memiliki kepekaan. Ibu memiliki kepekaan untuk mengerti. Kecerdasan untuk memahami kehendak Allah. Termasuk mimpi-mimpi yang ibu peroleh itu. Ya, jangan mudah menafsirkan mimpi ya. Mimpi mestinya tidak mudah ditafsirkan karena Tuhan pasti memberi hikmat kita untuk memahaminya. Baik, yang terakhir ya, yang ke-12, Salam Pak Eras. Ya. Ini pertanyaan saya dari jemaat GSKI Betani Surabaya. Saya rutin mengikuti pengajaran Bapak lewat Truth ID. Saya sebagai kepala keluarga rindu berkemas-kemas agar semua keluarga bisa pulang bersama ke rumah Bapak di surga. Namun akhir-akhir ini saya merasa sendirian dan frustasi melihat istri dan anak-anak 3 orang semua sudah bekerja. Seakan-akan acuh tak acuh dalam hal berkemas-kemas pulang ke rumah Bapak. Setiap pagi saya rutin menyembah, memuji dan berdoa bersama istri. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak, jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, perkataan kita makin tidak bernilai. Tetapi tunjukkan kelakuan yang berubah. Kelakuan yang berubah itu akan menjadi khotbah yang lebih keras dari perkataan atau pernyataan bibir kita. Ikuti terus YouTube ini. Beri jam doa setiap hari. Bergaul dengan orang yang takut akan Allah. Jangan bergaul atau bersahabat erat dengan orang yang tidak takut akan Allah. Perhatikan peristiwa setiap hari. Melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan akan memulihkan hidup Bapak, memperbarui karakter Bapak. Jadi saya hanya bisa mengatakan, berubahlah. Memiliki kelakuan yang baik. Sebab dari kelakuanmu, engkau mengubah orang di sekitarmu.
Ya, dari pengalaman hidupmu yang berjalan dengan Tuhan, engkau memberikan Tuhan untuk istri dan anak-anak. Puji Tuhan, saudara. Ini untuk pertanyaan Bapak ini, saya senang ya. Selamat berjuang Pak, kita berjuang bersama. Demikianlah saudara, episode yang ke-12 yang saya sudah, episode yang ke-13 ini, ini episode yang ke-13 yang sudah kita selesaikan. Kita akan memasuki episode yang ke-14 di waktu mendatang ya. Ini 13 ya. Kita akan memasuki episode yang ke-14 di waktu mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sola Gracia.